Saudara, Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. SPBU swasta yang stok BBM-nya kosong masih enggan beli BBM mentah milik Pertamina. Salah satu alasannya ialah kandungan etanol yang menjadi kendala. Bagaimana solusi kelangkaan stok BBM bagi swasta? Kompas Bisnis akan tanya ke ekonom sektor energi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi. Selamat pagi, Pak Fahmi. Pagi Mbak Putri, sehat selalu. Alhamdulillah sehat selalu Bapak. Pak Fahmi, etanol ini kan jadi salah satu alasan secara awam Pak. Apa sih sebetulnya fungsi etanol dalam BBM, benarkah itu bisa menurunkan kinerja mesin motor atau juga mobil? Iya, jadi dalam pengadaan BBM roncat juga itu ya. Nah, memang itu sangat lazim ada suatu blending gitu ya, yang mencampur beberapa zat kimia yang ada, pewarnaan termasuk etanol tadi gitu ya. Nah, tetapi setiap SPBU itu punya kualifikasi yang barangkali berbeda-beda gitu ya. Kalau campuran etanol atau blendingnya etanol itu biasa digunakan di Pertamina, tapi SPBU swasta barangkali tidak membutuhkan etanol tadi dalam rangka menjaga kualitas BBM yang itu dijual tadi. Nah, sehingga ada keberatan bagi SPBU swasta untuk membeli BBM dari Pertamina yang mengandung etanol meskipun hanya sekitar 3,5% itu ya. Karena blending di SPBU swasta itu dalam rangka untuk mencapai suatu kualitas yang lebih baik tadi gitu ya. Keunggulan dari SPBU swasta itu kan dari segi kualitas, service excellent, harganya kadang lebih mahal gitu ya. Tetapi konsumen tetap membeli juga di swasta tadi. Maka saya kira saya sudah memperkirakan pasti ada suatu penolakan gitu ya, terhadap pengadaan BBM dari Pertamina tadi, Mbak Putri. Oke Pak, meskipun itu temuan etanolnya dikatakan 3,5% masih di bawah dari ambang batas yang ditetapkan pemerintah 20% begitu, dan ini kan sifatnya base fuel begitu ya Pak, ya, artinya masih bisa diolah lagi. Nah, ini sebenarnya apa sih Pak yang dimau oleh swasta, analisis Anda? Nah, tadi saya katakan SPBU swasta masing-masing mempunyai standar kualifikasi yang barangkali berbeda-beda gitu ya, untuk mencapai BBM yang kualitas yang telah ditetapkan tadi. Nah, penggunaan etanol memang sesungguhnya apalagi yang 3,5% ya, sesungguhnya itu tidak berpengaruh sama sekali gitu ya terhadap mesin dari kendaraan tadi gitu ya. Tetapi sebagian besar SPBU swasta itu tidak menggunakan etanol tadi meskipun jumlahnya hanya 3,5% untuk blending menghasilkan apakah itu RON 92, RON 95, itu memang dia tidak menggunakan etanol tadi dengan barangkali pertimbangan khusus gitu ya, untuk mencapai kualitas produk yang diharapkan, karena strategi swasta untuk bersaing terutama dengan Pertamina itu mencapai gitu ya, kualitas BBM setinggi mungkin menurut kualifikasi dari SPBU swasta tadi. Nah, kalau kemudian ada kandungan 3,5% dan itu Pertamina sebelumnya tidak memberitahu gitu ya, ya pasti SPBU-nya akan menolak gitu ya, sampai kapanpun pasti dia akan menolak itu, Mbak. Oke, berarti ada mismatch nih soal bagaimana permintaan kualitas dari SPBU swasta dengan yang disediakan oleh Pertamina. Nah, Pak Fahmi, artinya gini, ada apa sih sebetulnya dengan standar kualitas BBM Pertamina sampai swasta ini masih enggan beli, dan benarkah margin impor ini juga jadi penyebab alotnya kesepakatan? Ya, tadi standar kualitas itu ada perbedaan memang gitu ya. Di Pertamina dia tidak masalah menggunakan etanol 3,5%, tetapi itu tidak bisa digunakan di SPBU swasta. Sehingga kalau pembelian dari Pertamina yang dalam tanda petik dipaksakan oleh Menteri SDM, ya pasti dia menolak gitu ya. Ini kan B2B juga, kalau tidak sesuai dengan kesepakatan, ya tidak bersedia. Itu yang saat ini terjadi gitu ya, penolakan diambil di semua SPBU. Vivo yang sebelumnya menerima tapi kemudian juga menarik juga itu ya. Nah, dalam pengadaan tadi selama ini di SPBU swasta itu menetapkan adanya suatu portofolio
dari bahan baku BBM tadi yang itu bisa diperoleh dari beberapa sumber itu ya. Terutama untuk mencapai kualitas yang telah ditetapkan, untuk mencapai harga yang barangkali lebih murah gitu ya. Karena ada dari beberapa sumber tadi. Tapi kalau membelinya harus dari Pertamina, kemudian kualitasnya secara sepihak ditentukan oleh Pertamina mengandung etanol 3,5%, dan saya kira masalah harga itu juga nanti sangat sensitif gitu ya. Ya pasti mereka menolak gitu ya. Jadi menurut saya ini sangat sulit kesepakatan yang akan dicapai. Lebih baik gitu ya kebijakan impor BBM satu pintu ini dibatalkan saja, kembalikan kebijakan yang membolehkan SPBU swasta untuk mengadakan dari sumber manapun yang menurut mereka sesuai dengan kualitas, sesuai dengan harga. Kalau harus membeli dari Pertamina tidak memiliki kualifikasi, ya sebagai bisnis NTT yang tidak ingin rugi gitu ya dia pasti menolak. Dan penolakan ini saya kira sangat merugikan juga bagi Pertamina yang sudah terlanjur gitu ya mengimpor BBM dalam atau bahan BBM base video tadi dalam jumlah yang cukup besar, harus menanggung biaya inventory cost, biaya lainnya, sementara SPBU swasta belum beli. Nah ini sesungguhnya kebijakannya Kementerian SDM itu juga memberatkan itu ya bagi Pertamina. Maka sekali lagi sebaiknya itu dihapus, kembalikan pada kebijakan semula itu ya Mbak Putri. Oke, kembalikan ke kebijakan semula. Menarik tadi soal impor satu pintu lebih baik dibatalkan, tapi nanti kita lanjutkan kembali Pak Fahmi dan saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Saudara, meski stok BBM sudah habis, swasta masih enggan beli BBM Pertamina. Salah satu alasannya adalah kandungan etanol BBM Pertamina. Rapat dengar pendapat antara Komisi 12 DPR dengan Kementerian SDM bersama Pertamina dan sejumlah SPBU swasta pada 1 Oktober berakhir dengan keputusan SPBU swasta masih enggan membeli stok BBM di Pertamina. Belum ada titik temu kesepakatan meski stok bensin swasta habis. Vivo Energy Indonesia bilang ada beberapa hal teknis yang belum bisa dipenuhi oleh Pertamina dalam standar BBM yang mereka jual. Dan saat ini kita punya 44 SPBU di Jabodetabek. Memang betul kami sesuai dengan saran dari Pak Menteri, kami telah mengadakan negosiasi dengan Pertamina untuk membeli. Tapi karena ada beberapa hal teknis yang tidak bisa dipenuhi oleh Pertamina, sehingga apa yang sudah kami mintakan itu dengan terpaksa dibatalkan. Kami tetap akan berkoordinasi dengan Pertamina untuk saat-saat mendatang, siapa tahu apa yang kami minta itu bisa dipenuhi oleh Pertamina dan kami akan beli dari Pertamina. Saat ini memang stok kami udah habis di bulan Oktober ini, jadi tidak ada lagi yang bisa kami jual untuk bahan bakarnya. Ya. Pada akhir bulan Oktober ini. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, Vivo. Selanjutnya. Sedangkan Shell bilang sudah mengajukan impor pada Juni 2025. Saat ini Shell masih belum bisa beli BBM Pertamina karena dalam proses pembahasan bisnis. Nah, tentunya situasi ini kami selalu berusaha untuk yang kami hindari. Jadi sebagai langkah antisipatif terhadap potensi kelangkaan ini,
Sejak bulan Juni kami sudah mengajukan permohonan kuota impor tambahan karena memang kita lihat terjadi kenaikan permintaan berdasarkan dari permintaan konsumen kepada kami, dan namun kami baru menerima tanggapan resmi melalui surat dari Bapak Wakil Menteri ESDM itu tertanggal 17 Juli 2025 yang menyampaikan adanya pembatasan terhadap kegiatan impor. Jadi terkait adanya pembatasan importasi. Mungkin seperti Bapak Ibu ketahui, surat tersebut mengatakan bahwa impor saat ini dibatasi hanya 10% di atas penjualan dari tahun 2024. Awalnya Pertamina bersedia menyediakan produk SE, tetapi akhirnya setelah mendengar kekhawatiran kami, akhirnya Pertamina bersedia menyediakan produk dalam bentuk base fuel dan kami sangat mengapresiasikan hal tersebut. Saat ini kami masih dalam pembahasan B2B sesuai dengan anjuran dari Bapak Menteri terkait pasokan impor base fuel saat ini sedang berlangsung. Sementara itu, Wakil Direktur Utama Pertamina Patraniaga, Ahmad Muhtasyar, bilang salah satu yang menjadi kendala dalam kerjasama antara swasta dan Pertamina yakni kandungan etanol pada BBM murni atau base fuel milik Pertamina. Isu yang disampaikan kepada rekan-rekan SPBU ini adalah mengenai konten. Kontennya itu ada kandungan etanol. Nah, di mana secara regulasi itu diperkenankan etanol itu sampai jumlah tertentu, kalau tidak salah sampai 20% etanol, kalau tidak salah. Nah, sedangkan ada etanol 3,5%. Nah, ini yang membuat kondisi teman-teman SPBU swasta untuk tidak melanjutkan pembelian karena ada konten etanol tersebut. Di mana konten itu sebetulnya masih masuk ambang yang diperkenankan oleh pemerintah. Merespon belum tuntasnya permasalahan stok bensin swasta, Menteri SDM Bahlil mengklaim proses pembelian masih berjalan. Yang jelas begini, stok BBM kita mau RON 92, 95, 98 ataupun Pertalite itu cukup untuk 18 sampai 21 hari. Kewajiban pemerintah memastikan bahwa stok BBM kita cukup. Oke. B2B-nya silakan. Kami hanya memberikan guidance. Selebihnya diatur. Jadi tidak ada alasan dan tidak ada satu persepsi bahwa BBM kita ketersediaan kita menipis, nggak ada. Udah penuh. Semuanya ada. Kuota impornya pun kita sudah berikan sesuai dengan apa yang disampaikan sebelumnya. Sudah sejak Agustus stok BBM swasta langka. Isu ini juga sempat terjadi pada awal tahun dan saat ini pemerintah membatasi impor BBM oleh swasta hanya dari angka penjualan terakhir, bukan dari angka impor sebelumnya. Kikuen, Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan ekonom sektor energi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi. Pak Fahmi, kita lanjutkan kembali. Tadi kita bahas terakhir soal bagaimana ketentuan dari impor BBM ini. Di RDP, di DPR kemarin kan makin terbuka nih Pak, bahwa impor BBM swasta itu bukan dari jumlah impor tahun sebelumnya, tapi dari angka penjualan. Cukup fair nggak Pak bagi bisnis swasta aturan ini? Nah, masalah kelangkaan ini sesungguhnya bukan karena kuota yang ditetapkan hanya naik 10% itu ya. Tetapi saya mengamati ini akibat perubahan dalam regulasi untuk periode pengadaan impor tadi. Kalau sebelumnya periode itu ditetapkan 1 tahun bagi SPBU swasta untuk melakukan impor itu ya. Dan saya kira 1 tahun itu waktu yang cukup untuk melakukan impor sambil dievaluasi itu ya. Nah, tapi tiba-tiba ada aturan yang mengubah dari 1 tahun menjadi 6 bulan dan tiap 3 bulan itu harus dievaluasi gitu ya. Nah, proses 6 bulan ini teramat pendek gitu ya. Proses untuk melakukan impor belum selesai, BBM-nya sudah langka.
Jadi langkahnya itu bukan karena kekurangan kuota, tetapi karena perubahan aturan tadi gitu ya. Nah itu yang untuk menyelesaikan masalah itu ya kembalikan dari 6 bulan menjadi 1 tahun gitu ya. Kemudian yang kedua tidak harus memaksa dalam tanda petik gitu ya SPBU swasta untuk membeli BBM kebutuhannya itu melalui Pertamina karena ini akan menyangkut kualifikasi yang berbeda itu ya. Etanol tadi memang tidak melanggar aturan pemerintah 3,5%, tapi bagi SPBU swasta blending dengan etanol ini tidak mencapai kualitas yang ditetapkan oleh SPBU swasta. Belum nanti masalah sensitif lainnya itu masalah harga gitu ya. Pertamina sebagai bisnis entity dalam pengadaan tadi kan tidak mungkin tidak mengambil margin sehingga harganya nanti akan mahal, timbul lagi masalah dan tidak terjadi kesepakatan. Nah akhirnya nanti Shell itu sudah ancang-ancang mau keluar dari Indonesia, nanti kemudian yang lain juga keluar. Nah ini akan mengganggu gitu ya iklim investasi yang tidak kondusif gitu ya, dan ini tidak akan berpengaruh terhadap sektor migas gitu ya, tetapi akan berpengaruh juga pada sektor bisnis yang lain. Investor akan mengatakan peraturan di Indonesia itu dengan mudah dapat berubah yang menimbulkan uncertainty gitu ya. Ngapain saya harus invest di Indonesia? Nah ini yang berbagai dampak ya gitu ya terhadap atau akibat dari polisinya Bahlil tadi. Tadi misalnya Pertamina dirugikan karena sudah mengadakan 100.000 barrel tapi belum dibeli. Nah dia harus menanggung inventory cost dalam jumlah yang besar gitu ya. SPBU swasta juga menyebabkan kelangkaan sehingga tidak bisa berjualan. Konsumen terutama yang loyal customer terhadap SPBU swasta itu dia juga tidak mau membeli dari Pertamina gitu ya. Karena sebelumnya bad image yang ditimbulkan oleh Pertamina itu kan sangat dahsyat gitu ya. Sebelumnya blending yang telah dilakukan oleh Patraniaga menjual dengan harga Pertamax tapi rasa Pertalite. Nah ini belum hilang benar sehingga mereka migrasi ke SPBU swasta gitu ya. Nah sekali lagi menurut saya gitu ya kebijakan impor BBM satu pintu itu sebaiknya dibatalkan. Itulah solusi yang akan terjadi dan nanti SPBU swasta tidak langka lagi dan dia akan tetap melakukan usaha di Indonesia gitu Mbak Putri. Oke, ini jadinya harus jadi catatan juga tadi bahwa ini punya multiplier effect tidak hanya ke bisnis to bisnis tapi juga tentu ke masyarakat soal tadi bagaimana harganya juga bisa berdampak. Pak Fahmi, jadi kalau dilihat kenapa sih Pak sebetulnya Menteri SDM ini nggak langsung aja buka keran impor buat swasta? Apa sih sebetulnya yang lagi dijaga sama pemerintah? Nah, Bahlil sendiri kan tidak transparan itu ya. Apa dibalik tadi? Ada beberapa pihak analisis itu menuduh bahwa ini akan diarahkan menjadi monopoli bagi Pertamina karena dianggap sebagai komoditas publik yang harus dikuasai negara melalui Pertamina tadi. Kalau itu benar terjadi gitu ya, mengarahkan agar itu dimonopoli, paling tidak dalam pengadaan dimonopoli Pertamina, secara teoritis penerapan monopoli itu akan sangat merugikan bagi konsumen. Karena konsumen tidak punya pilihan untuk membeli dari mana, hanya dari Pertamina itu ya. Nah, kalau tidak ada pilihan tadi, maka Pertamina bisa senaknya, bisa menetapkan harga di atas harga pasar, tidak perlu mencapai kualitas tertentu, karena toh akan laku itulah monopoli itu ya. Jadi kalau benar motivasi kebijakan tadi untuk monopoli, saya kira ini tidak benar juga dan ini pada dasarnya akan merugikan konsumen itu. Nah kemudian yang kedua, ini ada kaitannya, ini analisis gitu ya, ada kaitan dengan pengadaan minyak yang sesuai kesepakatan dengan Amerika itu ya. Karena perubahan tarif tadi, Indonesia harus membeli sejumlah komoditas impor dan yang bisa dilakukan itu adalah BBM migas itu ya. Nah kalau beli hanya untuk kebutuhan Pertamina, maka kesepakatan itu tidak dapat dipenuhi. Oleh karena itu kemudian memaksa itu ya swasta untuk membeli melalui Pertamina sehingga pembelian Pertamina ke Amerika tadi itu sesuai dengan kesepakatan dengan pemerintah Amerika sehingga memperoleh tax 19% tadi. Nah kalau itu terjadi saya kira nggak benar juga itu ya. Ini justru mengorbankan kepentingan dalam negeri untuk kepentingan Amerika.
Nah, ini barangkali yang perlu penjelasan gitu ya oleh Menteri Bahlil, apa sih tujuannya dalam pembatasan impor ini atau apa tujuannya dalam impor Ya. kebijakan impor satu pintu gitu, Mbak Putri. Oke, baik lagi bagaimana soal transparansi dari Menteri SDM juga nih soal kenapa sih atau alasannya gitu ya, kenapa harus impornya jadi satu pintu, Betul. karena ini juga tadi punya multiplier effect. Pak Fahmi, Ketua Komisi 12 ini menarik juga Bambang Patijaya tetap mendorong kolaborasi antara swasta sama Pertamina. Berharapnya pelaku usaha ini nggak nerapin standarnya terlalu tinggi. Ini kayaknya jadi lucu juga nih, karena dibacanya gimana sih, apakah emang standar bisnis di Indonesia di bawah standarnya dunia? Iya, tadi standar kualitasnya setiap SPBU kan memang berbeda-beda gitu ya. Dan SPBU swasta itu mempunyai standar kualitas yang tinggi karena itu merupakan komponen untuk bersaing tadi gitu ya. Jadi agar bisa bersaing dengan Pertamina. Pertamina ini kan jumlahnya kan banyak sekali yang mengepung SPBU swasta. SPBU swasta sekitar 5% sehingga terlalu berat kalau untuk bersaing dengan SPBU Pertamina itu ya. Nah, oleh karena itu agar bisa menarik sebagian konsumen tadi, maka strategi yang digunakan oleh swasta adalah standar kualitas yang itu cukup tinggi gitu ya. Barangkali berdasarkan standar dunia barangkali. Yang itu berbeda dengan standarnya Pertamina tadi. Nah, harapannya dengan kualitas yang tinggi itu bisa menarik konsumen yang selama ini ada di Pertamina. Nah, apalagi kemarin kasus Pertamax rasa Pertalite ini juga menyebabkan migrasi tadi. Nah, itu yang kemudian dipertahankan oleh SPB swasta sehingga pada saat pengadaan ada etanol 3,5% saja masih jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh negara, mereka menolak karena akan mengganggu dalam blending untuk mencapai kualitas tertentu tadi gitu ya. Jadi ya SPBU harga mati untuk mencapai kualitas tadi, kalau tidak terpenuhi dari Pertamina ya mereka nggak beli, bahkan kalau perlu tutup gitu ya. Nah, ini yang barangkali harus didengarkan juga oleh Menteri SDM gitu ya. Untuk mengubah kebijakan tadi perlu ada semacam cost and benefit analysis gitu ya, sehingga tidak hanya untuk kepentingan-kepentingan sesaat itu ya, Mbak Putri. Oke, karena itu tadi ya Pak ya, karena masyarakat pun juga melihat bagaimana kualitas yang mereka beli dengan cost yang mereka keluarkan, tentu ingin punyanya BBM-nya justru yang berkualitas untuk diisi ke kendaraan masing-masing. Ini tentu harus menjadi catatan bahwa sebaiknya ya diperhitungkan lagi